Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Aurelia dari FEB 2020. Saat ini saya sedang berada di daerah Tangerang Selatan bersama Kanda Kozin. Silakan Anda perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kozin Amirullah atau biasa dipanggil dengan Mas Kozin. Terima kasih Azra sudah mampir ke rumah untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol ya. Saat ini kesibukan Kanda apa aja? Kesibukan saya kalau hari-harinya tentu bekerja di Balai Kota DKI ya, membantu penduduk DKI. Tetapi di luar itu saya ada aktivitas sosial di namanya gerakan turun tangan. Ini aktivitas kerelawanan. Di samping itu juga kalau di rumah itu ada rumah yang memang kita sewa ya untuk ngajar adik-adik di sekitar rumah saya, rumah kami, mengajar Quran. Tapi ada kita rekrut mahasiswa untuk jadi pengajarnya juga. Oke, jadi Azra izin memperkenalkan diri. Azra dari akuntansi UGM. Saat ini sedang menempuh semester 2, tapi karena satu dan lain hal dapat koneksi Kanda Kozin dari teman HMI, dari cutting HMI, dan karena kebetulan minggu lalu Kanda Kozin mengisi pemateri tentang personal branding, jadi sekalian memberi bingkisan, sekalian wawancara Kanda Kozin sedikit demi sedikit ya. Oke, baiknya Kanda Kozin, saya manggilnya Bapak, Kak, atau Kanda? Biasanya kan kalau saya dari Jogja jadinya Mas. Oh, Mas. Mas. Kalau di HMI Kanda, tapi kayaknya nggak biasa juga. Biasanya Mas. Oke, Mas. Oke, jadi yang pertama, karena sama-sama dari UGM, tapi Azra mungkin angkatan 2020, kalau Mas dari angkatan? Saya 1996. Jauh sekali ya. Bagaimana pandangan Mas terhadap UGM saat ini dan saat dulu? Pertama, mungkin karena sama-sama dari UGM, bagaimana pandangan Mas terhadap UGM saat ini dan saat dulu? Ya, kalau saat ini UGM ya lebih borju kali ya. Lebih borju. Zaman saya dulu UGM lebih proletariat. Makanya sering disebut dengan sebutan kampus deso. Karena banyak anak-anak daerah, anak-anak yang tidak punya dapat afirmasi supaya bisa masuk ke UGM, dapat beasiswa begitu ya. Jadi tampaknya kalau yang sekarang strata ekonomi yang masuk ke UGM mungkin lebih mampu dibanding sebelumnya begitu. Karena sama-sama dari HMI, tapi bedanya mungkin Mas Kozin udah pengalamannya luar biasa, kalau Azra baru newbie gitu ya. Kondisi HMI saat ini seperti apa sebagai organisasi yang udah lama banget dan berpengaruh di Indonesia? Apa saja privilege yang Bapak dapatkan dari gabung HMI? Ditambah lagi kan Bapak pernah berpengalaman jadi ketua umum pengurus besar HMI di tahun 2009. Baik. Di HMI kita itu dapat banyak sekali wahana untuk menambah ilmu-ilmu yang barangkali kita tidak dapatkan di ruang-ruang kelas kuliah. Jadi gimana kita membangun jejaring, gimana kita belajar bacaan-bacaan lintas disipliner ya, kemudian mengembangkan organisasi, kepemimpinan, leadership, itu kita dapat banyak sekali dari HMI. Dan itu pula barangkali yang saya rasakan manfaatnya sampai sekarang ya, baik di pekerjaan, baik di aktivitas saya begitu. Itu banyak sekali ilmu-ilmu atau pengalaman yang dulu didapat dari HMI itu berguna. Melihat dari kualifikasi dan pengalaman Bapak yang luar biasa, udah dari berprestasi di jangkauan nasional sampai internasional, mungkin kita bisa diskusi tentang keaktifan Bapak di dunia kampus. Nah, mungkin Bapak berasal dari sarjana perikanan, tapi kebanyakan prestasi Bapak itu berasal dari ranah soskum, misalnya
fokus untuk aktivitas laut di daerah Asia dan lain sebagainya. Dan Bapak juga setelah S1 menekuni pendidikan yang materinya itu notabene lebih mempelajari kawasan Asia Pasifik hingga Asia Tenggara ya Pak, kurang lebih studi tentang kenegaraan. Nah, bagaimana proses Bapak menemukan passion yang tadinya awalnya kan saintek ya, perikanan, ke ranah sosmed? Iya, semua by proses ya, dan barangkali karena aktivitas saya di HMI pula lah yang tentu di organisasi-organisasi lain juga ya, karena pada saat yang sama saya juga sebenarnya aktif juga di beberapa komunitas ataupun organisasi lain di luar HMI. Nah, itu yang membuat saya kemudian berkenalan, berinteraksi dengan berbagai latar belakang, berbagai background yang akhirnya membentuk pola berpikir dan juga cara merespon situasi. Nah, sehingga saya tidak saklek pada satu bidang ilmu gitu ya, karena pada akhirnya memang tuntutan karir itu meminta kita untuk ya multidisiplinary, untuk mengetahui banyak hal begitu, karena dengan pengetahuan yang luas itu kita bisa dalam mengambil sikap, dalam melihat perspektif itu bisa lebih wise, bisa lebih bijaksana begitu. Nah, awalnya memang sains, bahkan sejak SMA memang IPA. Sejak kecil saya memang juga hobinya itu hobi sains begitu ya. Saya SMA itu sudah bisa bikin radio, begitu, bisa bikin pesawat intercom itu yang waktu itu di kampus saya pakai untuk komunikasi anak muda ya. Kalau sekarang kan ada HP, dulu kami di kampung itu ya pakainya intercom itu antar rumah ke rumah gitu, itu pakai satu line kabel itu, dan kami tidak beli, kami bikin sendiri itu. Jadi memang ketertarikannya sains, terlebih khusus adalah fisika. Nah, tapi dalam perkembangannya ya kemudian kuliahnya kebetulan memang ya S1-nya teknologi pengolahan hasil perikanan yang lebih dekatnya kepada sains juga, tapi lebih khusus lagi ke ilmu kimia ya, tentang pengawetan makanan ya, rantai dingin, tentang mekanisasi pertanian, begitu banyak di situ. Nah, itu S1-nya. Tetapi itu kan kuliah. Sesungguhnya kan di luar jam kuliah saya juga baca buku, saya berinteraksi, saya diskusi, saya nonton ya. Nah, itu yang kemudian memperkaya dan akhirnya walaupun saya fakultasnya sains, saya ya ilmu sosialnya juga saya kuasai juga. Apalagi waktu itu memang sempat double juga walaupun tidak selesai ya, di UIN. Jadi belajar agama juga di Fakultas Syariah, dulu IAIN, sekarang UIN Sunan Kalijogo begitu. Nah, karena memang waktu itu sangat ambisius, dalam tanda kutip itu sangat haus akan ilmu pengetahuan, yang kemudian saya baca apa saja begitu. Dan akhirnya singkat cerita melamar beasiswa ya, impiannya pokoknya ya luar negeri gitu. Waktu kecil sebenarnya saya pingin luar negeri itu bukan di barat, saya pinginnya itu di Timur Tengah, di Mesir loh ya, karena kebetulan keluarga saya itu pesantren ya. Imajinasi tentang pendidikan tinggi itu adalah Al Azhar Kairo kan begitu. Tetapi apa daya, ternyata jurusan kuliah saya kan bukan jurusan keagamaan gitu ya, sehingga impian kecil itu, impian keluar negerinya tercapai, tetapi tidak persis sebagaimana yang dituju negaranya. Saya berangkatnya malah ke Amerika begitu. Nah, di Amerika dengan segala suka dukanya ya, saya banyak dapat pengalaman. Di samping bidang studi saya adalah studi Asia Tenggara di bawah naungan International Studies di Ohio University. Nah,
setelah pulang oh ya, jadi bidang studi saya itu International Studies, tetapi saya mengambil subjek dari penelitian tesis saya itu adalah masyarakat pesisir maritim. Jadi pengaruh globalisasi terhadap aktivitas illegal fishing. Nah, itu ya sebenarnya ada ketersambungan lagi dengan S1-nya kan, karena S1-nya kan tentang perikanan kelautan walaupun bidangnya sains, tapi S2-nya menggunakan kacamata ilmu sosial ya, karena itu multidisipliner juga kan. Di Amerika itu saya belajar antropologi, ekonomi makro, ilmu politik, itu digabung-gabung ya. Jadi banyak tapi tidak mendalam kan gitu. Nah, dengan iso analisis dari berbagai bidang ilmu itu untuk meneliti subjek penelitian di masyarakat pesisir laut di Sulawesi. Gitu. Setelah di Amerika pulang, ternyata pekerjaannya juga berbeda. Ya ada di fase-fase awal pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ilmu. Ketika S1 S2 saya cukup lama juga menjadi researcher, konsultan di proyek-proyek penelitiannya WWF ya, World Wide Foundation itu, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk sempat juga menjadi peneliti di Oxfam GP yang terkait dengan bidang sosial. Nah, baru setelah itu bidang kerjanya berlanjut ke yang terkait dengan tata kelola pemerintahan di sebuah NGO internasional namanya Partnership for Governance Reform. Nah, pekerjaannya adalah membuat indeks governance index atau menilai atau membuat ranking dari prestasi masing-masing pemerintah provinsi se-Indonesia. Itu ranking dengan parameter-parameter akuntabilitasnya, transparansinya, efektivitasnya, dan seterusnya. Baru setelah itu berkembang membangun sebuah gerakan kerelawanan di bidang sosial ya, turun tangan itu, lalu akhirnya masuk politik, sekarang masuk pemerintahan lagi. Luar biasa banget pengalamannya Mas Kozin, dari awal saintek tapi karena kekuatan ikro alias membaca buku bisa merambah kemana-mana gitu teman-teman. Nah, berhubung teman-teman saya juga bingung mencari passion, terus bagaimana cara menjadi mahasiswa berprestasi, khususnya kan masih maba ya statusnya. Nah, Bapak ini kan punya banyak prestasi di konferensi internasional bertemakan pemerintahan seperti isu iklim, kebijakan publik, dan lain-lain. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara mengakses konferensi internasional itu? Persiapannya apa saja? Konferensi internasional itu sebenarnya ya, di luar soal konferensinya, itu adalah waktu itu cara bagi saya untuk bisa keliling dunia. Karena saya tidak punya uang banyak, kalau keliling dengan uang sendiri kan mahal. Jadi cara saya ketika kuliah di Amerika adalah saya apply conference di bidang akademik sebanyak-banyaknya. Karena modelnya itu begini, conference internasional itu misalnya sebuah panitia fokus studi tertentu, dia membuka aplikasi call for paper gitulah ya. Lalu kita bikin paper penelitian kita, lalu kita kirim ya resumenya, abstraknya ke panitia tertarik, lalu kita dipanggil untuk hadir dan mempresentasikan karya kita, paper kita. Nah, biasanya kalau kita dipanggil itu panitia, kalau panitianya dapat sponsor banyak, kita dapat sponsor full. Ya, full coverage, mulai dari transportasinya, penginapannya, makan dan minum kita dapat. Which is itu sudah kita, artinya apa? Kita free jalan-jalan ke lokasi itu, karena konferensi saya bukan hanya di Amerika. Saya keliling di ada 51 negara bagian, saya sudah keliling hampir separuhnya. Nah, termasuk di Eropa, ya, ke
ke Eropa, ke Asia begitu. Nah, itu dengan cara begitu, call for paper itu. Itu pertama kalau mereka panitianya dapat sponsor banyak, kita dibiayain. Kedua, saya juga bisa mengajukan sponsorship ke kampus saya. Ke kampus saya karena presentasi saya kan membawa nama baik kampus. Saya mengajukan dong biaya dari kampus. Bahkan profesor saya itu sangat mensupport. Profesor saya itu sampai seperti orang tua sendiri. Ya kadang mengalokasikan sebagian gajinya itu atau sebagian funding yang dia peroleh itu untuk mendorong saya ikut conference dan dia biayai gitu ya. Nah itu bisa pakai untuk uang sakunya, gitu, uang sakunya. Gitu. Sehingga ketika di lokasi kita bisa jalan-jalan. Tapi biasanya juga dalam konferensi internasional itu di hari terakhir itu pasti ada program kayak program studi banding, program jalan-jalannya begitu. Nah dengan cara konferensi itu kita sebenarnya dapat free tiket untuk pergi. Nah cara mengajukan call for paper atau melamar konferensi itu sebenarnya kita harus mengikuti topik yang ada di mereka, ya kan? Pertanyaan berikutnya, kok begitu banyak varian yang bisa kamu ikuti kan begitu ya? Nah, apakah kamu menekuni segala bidang ilmu lalu kamu mendalami semuanya kan? Sebenarnya sederhana. Jadi ketika ada peluang call for paper atau conference, yang kita submit itu, yang saya submit itu adalah paper dari kuliah saya, paper kelas. Jadi belum yang saya submit itu belum tentu paper dari sebuah studi ilmiah khusus misalnya terkait dengan tesis. Ya tentu sebagian besar terkait dengan tesis. Tapi ada beberapa paper yang saya submit itu terkait dengan paper kuliah. Karena kita ngambil banyak mata kuliah. Ada beberapa mata kuliah itu misalnya terkait waktu dengan farmers market gitu. Jadi itu bukan riset saya, tetapi saya masuk kelas itu dan bikin paper tentang itu. Saya pernah dapat grant untuk sebuah conference, bahkan bikin film. Jadi di training bikin film dokumenter. Karena saya punya proposal tentang yang meyakinkan ya tentang dokumenter itu begitu. Nah saya tentu pernah ya sering ngirim paper yang terkait dengan rencana riset saya potong-potong. Jadi tesis saya kan luas, saya potong-potong berbagian untuk disesuaikan dengan conference yang ada di lokasi tersebut. Nah itu caranya begitu, sehingga kita bisa apply banyak sekali conference internasional yang mana benefitnya luar biasa. Bahkan saya dari Amerika itu berangkat ke Singapura, tidak ke Indonesia, khusus untuk ikut conference gitu. Luar biasa karena ikut konferensi internasional bisa jalan-jalan ke negara banyak banget ya, mulai dari benua Asia, Amerika, sama Eropa ya teman-teman, secara gratis. Keren banget. Nah, Azra melihat nih teman-teman Azra banyak banget yang insecure, yang ragu karena malu bahasa Inggris, takutnya masih medok gitu. Dan mereka akhirnya kayak menunda untuk ikutan international exposure, entah dari summit, exchange, dan lain-lain. Nah, dengan pengalaman Bapak ikut organisasi internasional seperti American Institute for Indonesian Studies sampai konferensi internasional tadi, apa tips yang Bapak bisa sampaikan kepada pelajar atau mahasiswa Indonesia nih supaya mereka bisa berani menunjukkan dirinya di kancah internasional? Yang pertama, PD. PD, dan kemudian ketika forum pastikan Anda speak up. Pastikan Anda bicara. Kalau Anda di sebuah forum nggak bicara, Anda ngantuk. Anda menjadi tidak confident, ya. Akhirnya tidak bersemangat mengikuti forum itu. Tapi once Anda ngomong, awalnya mungkin ngomong asal ngomong aja, mungkin ngomong kadang nggak mutu juga, kadang gitu ya. Ya tapi nggak mutunya kita kan ya masih bisa di logika lah gitu ya. Nah tapi itu menjadi pendobrak untuk kemudian kita merasa tune in dengan conference tersebut, dan akhirnya ya kita engage begitu ya. Saya juga di kelas begitu, saya memastikan kalau di kelas itu ya walaupun sedikit ngomong.
memang bebannya besar. Kadang kita, waduh, saya bahasa Inggrisnya aja masih terbata-bata gitu ya. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya teman-teman kita itu ngerti, paham kita bukan native speaker, kita bukan warga yang lahir dan besar di daerah tersebut. Mereka pasti paham begitu. Jadi ini saya sampaikan, saya berangkat ke Amerika itu dalam posisi yang sebenarnya kan begini, karena saya dapat beasiswa, ada PAT, namanya Pre-Academic Training. Jadi penggemblengan bahasa Inggris selama setengah tahun untuk persiapan berangkat. Saya itu nggak menyelesaikan itu gara-gara saya terpanggil untuk berangkat ke Aceh waktu itu ada tsunami, ya. Nah, saya itu terbiasa beraktivitas sosial, kerelawanan. Begitu ada tsunami itu saya merasa nggak tega. Saya terpanggil, saya berangkat ke sana meninggalkan kelas. Akhirnya absensi saya tidak sampai memenuhi persyaratan. Jadi saya nggak selesai. Dan tetapi lagi-lagi Tuhan punya rencana. Karena saya nggak selesai itu kan mendaftar di kampus-kampus itu banyak yang nggak keterima. Tapi akhirnya saya malah keterima di kampus yang saya tidak pernah mendaftar. Karena ada profesor yang interest dengan proposal penelitian saya, lalu dia menjamin. Ada namanya TOEFL WIP. Jadi dikasih, ada profesor yang karena tertarik dengan si mahasiswanya, dia ngasih TOEFL WIP. Itu jadi TOEFL-nya itu tidak di skornya walaupun rendah, itu oleh profesor dikasih garansi. Kayak KTPLC ya. Jadi saya dalam posisi itu. Karena profesornya kemudian akan mendidik saya di sana dan mengkursuskan bahasa Inggris di sana. Jadi saya sampai Amerika itu masih ngambil kelas bahasa Inggris. Bayangkan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sekarang pasti bahasa Inggris lebih canggih-canggih. Saya dulu berangkat ke Amerika itu, bahkan ketika masuk ke custom, mau masuk ke Amerika itu, turun pesawat mau masuk ke imigrasi itu, saya diwawancara itu nggak tahu apa yang ditanyakan begitu. Jadi saya jawabnya same with my friend gitu aja, karena teman saya duluan gitu ya, yang pintar bahasa Inggris duluan. Jadi saya sama gitu. Di kelas semester pertama saya tuh blank apa yang diomongkan oleh dosen, karena dosennya Amerika ngomongnya cepat, saya nggak ngikutin ya. Tapi saya kejar karena saya ngambil kursus bahasa Inggris juga, jadi kelas tambahan bahasa Inggris. Akhirnya pada semester berikutnya bisa ngejar. Dan interaksi kuncinya, interaksi. Karena gini, kita belajar bahasa itu seringkali terpaku pada bahasanya sehingga melihatnya sebagai beban. Padahal kita itu sebenarnya niru aja anak kecil, cara anak kecil belajar bahasa. Ya, anak kecil belajar bahasa itu nggak ada beban, dia ngikut aja, ngalir gitu. Anak saya itu sekarang kalau tiap hari itu ya ngomong bahasa Inggris karena memang ya tiap harinya begitu gitu ya. Nah, makanya kita tiru. Nah, saya pakai model begitu. Jadi saya cari teman Amerika. Saya di sana tinggal jadi kayak Islamic Center yang atasnya kamar. Saya tinggalnya saya serum dengan anak Amerika asli, sehingga sebelum tidur ngobrol sangat informal. Kemudian cari TTM orang Amerika. Oh iya. TTM tahu ya? Iya. Apa? Teman tapi mesra. Teman mesra itu. Jadi teman dekat, sahabat yang ngerti kita gitu ya. Iya. Yang orang sana asli, sehingga dengan segala kekurangannya dia membantu kita. Lagi mau bikin paper misalnya, kita ini ya dia bantu. Gitu. Kita lagi bunet nggak ada ide, dia bisa ngasih ide. Bahkan kita dikenalin sama keluarganya. Kalau Christmas itu saya datang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Jadi benar-benar ngalamin proses yang ngerti budayanya, tidak dari, kan beda kalau kita melihat sesuatu dari etalase. Kalau saya kan nyemplung langsung.